Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Jalaluddin Rumi. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin Al-Khattabi Al-Bakri. Jalaluddin Rumi atau sering pula disebut dengan Rumi adalah seorang sufi penyair sufi yang lahir di Balkh yang sekarang menjadi Afghanistan pada tanggal 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah atau tanggal 30 September 1207. Ayahnya masih keturunan Abu Bakar bernama Bahauddin Walad, sedang ibunya berasal dari keluarga kerajaan Khwarazm. Ayah Rumi seorang cendekia yang soleh, mistikus yang berpandangan ke depan, seorang guru yang terkenal di Balkh saat Rumi berusia 3 tahun karena adanya bentrok di kerajaan, maka keluarganya meninggalkan Balkh menuju Khorasan. Dari sana Rumi dibawa pindah ke Nishapur, tempat kelahiran penyair dan ahli matematika Omar Khayyam. Di kota ini Jalaluddin Rumi bertemu dengan Attar yang meramalkan si bocah pengungsi ini kelak akan masyhur, yang akan menyalakan api gairah ketuhanan. Sejak itu Bahauddin bersama keluarganya hidup berpindah-pindah dari suatu negara ke negara lain. Mereka pernah tinggal di Sinabur, Iran Timur Laut. Dari Sinabur pindah ke Baghdad, Makkah, Malatya, Turki, Laranda, Iran Tenggara, dan terakhir menetap di Konya, Turki. Raja Konya Alauddin Kaykubat mengangkat ayah Rumi sebagai penasehatnya dan juga mengangkatnya sebagai pemimpin sebuah perguruan agama yang didirikan di ibu kota tersebut. Di kota ini pula ayah Jalaluddin Rumi wafat ketika Rumi berusia 24 tahun. Di samping kepada ayahnya, Jalaluddin Ar-Rumi juga berguru kepada Burhanuddin Muhakkik At-Tirmidzi, sahabat dan pengganti ayahnya memimpin perguruan. Jalaluddin Rumi juga menimba ilmu di Syam, Suriah. Atas saran gurunya itu, ia baru kembali ke Konya pada tahun 634 Hijriah dan ikut mengajar pada perguruan tersebut. Setelah Burhanuddin wafat, Rumi menggantikannya sebagai guru di Konya. Dengan pengetahuan agamanya yang luas, di samping sebagai guru, ia juga menjadi dai dan ahli hukum Islam. Ketika itu di Konya banyak tokoh ulama berkumpul.
Tak heran jika Konya kemudian menjadi pusat ilmu dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai penjuru dunia. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika ia sudah berumur cukup tua, yakni 48 tahun. Sebelumnya, Jalaluddin Rumi adalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah yang punya murid sekitar 4.000 orang. Sebagaimana seorang ulama, ia juga memberikan fatwa dan tumpuan umatnya untuk bertanya dan mengadu. Kehidupannya itu berubah 180 derajat ketika ia berpengaruh. Farahuddin Attar adalah seorang tokoh sufi juga. Ketika berjumpa dengan Jalaluddin Ar-Rumi yang baru berusia 5 tahun, pernah meramalkan bahwa si kecil itu kelak bakal menjadi tokoh spiritual. Sejarah kemudian mencatat ramalan Fariduddin itu tidak meleset. Masa kecil Jalaluddin Ar-Rumi adalah seorang masa pendidik keras yang diterimanya. Ia tumbuh menjadi seorang lelaki yang kaku. Selain Al-Quran, hadis, fikih, tafsir, dan filsafat, ia tak mau mempelajarinya. Sampai kemudian ia bertemu dengan seorang yang merubah dirinya, Syamsi Tabriz, seorang sufi yang dengan tenang pernah membuang buku-buku filsafat Jalaluddin Rumi ke dalam sumur. Buku ini sangat rumit dan sulit dipahami, katanya sambil melempar buku-buku tebal Rumi ke dasar laut, ke dasar sumur. Kontan saja Rumi marah besar dibuatnya dan mengatakan betapa besar kerugian akan peristiwa itu. Tapi Syamsi masih tenang, tak banyak bicara. Ia menarik keluar buku-buku Jalaluddin Rumi. Ajaib, semuanya utuh, tak basah, meski hanya selembar saja. Peristiwa itulah yang membuat Rumi memohon untuk menjadi murid Syamsi. Suatu saat, seperti biasanya, Jalaluddin Ar-Rumi mengajar di hadapan khalayak dan banyak yang menanyakan sesuatu kepadanya. Tiba-tiba seseorang lelaki asing, yakni Syamsi Tabriz, ikut bertanya, apa yang dimaksud dengan riyadhah dan ilmu? Mendengar pertanyaan seperti itu, Jalaluddin terkesima. Kiranya pertanyaan itu jitu dan tepat pada sasarannya. Ia tidak mampu menjawab. Berikutnya Jalaluddin Rumi berkenalan dengan Tabriz. Setelah bergaul beberapa saat, ia mulai kagum kepada Tabriz yang ternyata seorang sufi. Ia berbincang-bincang dan berdebat tentang berbagai hal dengan Tabriz. Mereka betah tinggal di dalam kamar hingga berhari-hari. Sultan Salad, putra dari Jalaluddin Ar-Rumi, mengomentari perilaku ayahnya itu. Sesungguhnya seorang guru besar tiba-tiba menjadi seorang murid kecil. Setiap hari sang guru besar harus menimba ilmu daripadanya. Meski sebenarnya beliau cukup alim dan zuhud,
Tetapi itulah kenyataannya. Dalam diri Tabriz, guru besar itu melihat kandungan ilmu yang tiada taranya. Jalaluddin Ar-Rumi benar-benar tunduk kepada guru barunya itu. Di matanya, Tabriz benar-benar sempurna. Cuma celakanya, Rumi kemudian lalai dengan tugas mengajarnya. Akibatnya banyak muridnya yang protes. Mereka menuduh orang asing itulah biang keladingnya. Karena takut terjadi fitnah dan takut atas keselamatan dirinya, Tabriz lantas secara diam-diam meninggalkan Konya. Bak remaja ditinggalkan kekasihnya. Saking cintanya kepada gurunya itu, kepergian Tabriz itu menjadikan Rumi dirundung duka. Rumi benar-benar berduka. Ia hanya mengurung diri di dalam rumah dan tidak bersedia mengajar. Tabriz yang mendengar kabar tersebut lantas berkirim surat dan menegur Jalaluddin Ar-Rumi. Karena merasakan menemukan gurunya kembali, akhirnya gairah Rumi bangkit kembali dan ia mulai mengajar kembali. Beberapa saat kemudian ia mengutus putranya Sultan Salad untuk mencari Tabriz di Damaskus. Lewat putranya tadi, Rumi ingin menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas tindakan murid-muridnya itu dan menjamin keselamatan gurunya bila berkenan kembali ke Konya. Demi mengabulkan permintaan Rumi itu, akhirnya Tabriz kembali ke Konya. Dan mulailah Rumi berasik-asik kembali dengan Tabriz. Lambat laun, rupanya para muridnya merasakan diabaikan kembali. Dan mereka mulai menampakkan perasaan tidak senang kepada Tabriz. Lagi-lagi Supi pengelana itu secara diam-diam meninggalkan Jalaluddin Rumi. Lantaran takut terjadi fitnah, kendati Rumi ikut mencari hingga ke Damaskus, Tabriz tidak kembali lagi. Rumi telah menjadi seorang sufi. Berkat pergaulannya dengan Tabriz, kesedihannya berpisah dan kerinduannya untuk berjumpa lagi dengan gurunya itu telah ikut berperan mengembangkan emosinya, sehingga ia menjadi penyair yang sulit untuk ditandingi. Guna mengenang dan menyanjung gurunya itu, ia tulis syair-syair yang himpunannya kemudian dikenal dengan nama Divan-i Syamsi Tabriz. Ia bukukan pula wejangan-wejangan gurunya, dan buku itu dikenal dengan nama Maqalati Syams Tabriz. Selain menulis puisi atau syair, Syamsi Tabriz, mendiang gurunya itu, mengenalkan pula kepada Rumi tarian religi yang biasa disebut sama. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para darwis, orang-orang yang mempelajari ajaran sufi. Kebanyakan di antara mereka adalah laki-laki. Tarian ini melambangkan kebebasan manusia untuk bertemu Tuhannya. Para penari memakai baju putih dengan bagian bawah yang lebar seperti rok panjang.
Aksesoris lain adalah turbus sewarna yang menjulang di atas kepala. Mereka berputar, pertama membaca Al-Fatihah, kian lama kian cepat putaran mereka. Kemudian hanya kalimat Allah, Allah, Allah saja yang terdengar, nyaris seperti dengungan lebah. Kini meski bukan Rumi yang melakukan tarian ini untuk pertama kali, tapi sama nyaris identik dengan Rumi. Jalaluddin Rumi dalam pengasingan dirinya menuangkan puisi-puisi jiwa yang lahir dari hubungan saat beribadah. Maka tak heran jika membaca puisi Jalaluddin Rumi seakan-akan menemukan kesejukan batin tersendiri, karena puisinya lahir dari dasar hati. Rumi kemudian mendapat sahabat dan sumber inspirasi baru, Syekh Hisamuddin Hasan bin Muhammad. Atas dorongan sahabatnya itu, ia berhasil selama 15 tahun terakhir masa hidupnya menghasilkan himpunan syair yang besar dan mengagumkan yang diberi nama Masnavi. Buku ini terjilid dari 6 jilid dan berisi 20.700 bait syair. Dalam karyanya ini terlihat ajaran-ajaran tasawuf yang mendalam yang disampaikan dalam bentuk apologi, fabel, legenda, anekdot, dan lain-lainnya. Karya tulisannya yang lain adalah rubaiyat sajak 4 baris dalam jumlah 1600 bait. Fihi ma fihi dalam bentuk prosa merupakan himpunan ceramahnya tentang tasawuf, dan maktubat himpunan surat-suratnya kepada sahabat atau pengikutnya. Bersama Syekh Hisamuddin pula, Jalaluddin Rumi mengembangkan tarekat Maulawiyah atau Jalaliyah. Tarekat ini di barat dikenal dengan nama The Whirling Dervishes, para darwis yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarekat ini melakukan tarian berputar-putar yang diiringi oleh gendang dan seruling dalam zikir mereka untuk mencapai ekstasi. Kumpulan puisi Jalaluddin Rumi yang terkenal bernama Al-Masnawi Al-Maknawi konon adalah sebuah revolusi terhadap ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya juga mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mengebiri perasaan dan mengkultuskan rasio. Diakui bahwa puisi Jalaluddin Ar-Rumi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan para sufi penyair lainnya. Melalui puisi-puisinya, Rumi menyampaikan bahwa pemahaman atas dunia hanya mungkin didapat lewat cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik. Dalam puisinya, Jalaluddin Ar-Rumi juga menyampaikan bahwa Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, tidak ada yang menyamainya.
Ciri khas lain yang membedakan puisi Rumi dengan karya sufi penyair lainnya adalah seringnya ia memulai puisi dengan menggunakan kisah-kisah. Tapi hal ini bukan dimaksud ia ingin menulis puisi naratif. Kisah-kisah ini digunakan sebagai alat pernyataan pikiran dan gagasan. Banyak dijumpai berbagai kisah dalam satu puisi Jalaluddin Ar-Rumi yang tampaknya berlainan namun nyatanya memiliki kesejajaran makna simbolik. Beberapa tokoh sejarah yang ia tampilkan bukan dalam maksud kesejarahan, namun ia menampilkannya sebagai imaji-imaji simbolik. Tokoh-tokoh semisal Yusuf, Musa, Yakub, Isa, dan lain-lainnya ia tampilkan sebagai lambang dari keindahan jiwa yang mencapai ma'rifat, dan memang tokoh-tokoh tersebut terkenal sebagai pribadi yang diliputi oleh cinta ilahi. Karya utama Jalaluddin Ar-Rumi yang secara umum dianggap sebagai salah satu buku luar biasa di dunia adalah Masnawi Ma'nawi, percakapan informal, surat-surat maktubat diwan, dan hagiografi manakib al-arifin. Semuanya mengandung bagian-bagian penting dari ajarannya. Pilihan-pilihan berikut ini diambil dari semua sumber tersebut, bertema meditasi yang dapat diambil sebagai aforisme dan deklarasi dogma atau sepotong nasihat guru. Penggunaan kata-kata sufistik mereka berlangsung terus. Ar-Rumi seperti penulis sufi lain menanamkan ajaran dalam sebuah kerangka yang secara efektif menjabarkan makna batiniah sebagaimana sebuah pertunjukan atau pameran. Teknik ini bermanfaat melindungi mereka yang tidak mampu menggunakan materi pada level eksperimen yang lebih tinggi, membiarkan mereka yang menginginkan puisi untuk memilih puisi, memberikan hiburan kepada orang-orang yang menginginkan cerita, mendorong kaum intelektual yang menghargai pengalaman-pengalaman tersebut. Salah satu pernyataan kalimat-kalimatnya yang terkenal adalah judul dari pembicaraan ringannya, yang ada di dalam. Engkau mengeluarkan apa yang ada di dalam untuk dirimu. Jalaluddin Ar-Rumi memiliki kegelisahan sufistik yang luar biasa dalam kesusastraan dan puisi, melebihi pujangga di zamannya, dan terus-menerus menegaskan bahwa pencapaian tersebut adalah sebagian kecil dibandingkan dengan kesufian. Seberapa jauh engkau datang? Sesungguhnya engkau adalah tanah liat. Dari bentukan mineral kau menjadi sayuran-sayuran, dari sayuran kau menjadi binatang, dan dari binatang ke manusia. Selama periode ini manusia tidak tahu kemana ia telah pergi, tetapi ia telah ditentukan menempuh perjalanan panjang, dan engkau harus pergi melintasi ratusan dunia yang berbeda. Jalan-jalan sudah ditandai, jika menyimpang darinya kau akan binasa. Jika mencoba,
mengganggu tanda-tanda jalan tersebut, kau melakukan perbuatan setan. 4 laki-laki dan penerjemah. 4 orang diberi sekeping uang. Pertama adalah orang Persia. Ia berkata, "Aku akan membeli anggur." Kedua adalah orang Arab. Ia berkata, "Tidak, karena aku ingin ainab." Ketiga adalah orang Turki. Ia berkata, "Aku tidak ingin inab, aku ingin uzum." Keempat adalah orang Yunani. Ia berkata, "Aku ingin stafil." Karena mereka tidak tahu arti nama-nama tersebut, mereka mulai bertengkar. Mereka memang sudah mendapat informasi, tetapi tanpa pengetahuan. Karena mereka tidak tahu arti nama-nama tersebut, mereka mulai berselisih. Mereka memang sudah mendapatkan informasi, tetapi tanpa pengetahuan. Orang bijak yang memperhatikan mereka pun berkata, "Aku tidak dapat memenuhi semua keinginan kalian hanya dengan sekeping uang yang sama. Jika kalian jujur, percayalah kepadaku, sekeping uang kalian akan menjadi 4, dan keempatnya akan menjadi 1." Mereka pun tahu bahwa sebenarnya keempatnya dalam bahasa masing-masing menginginkan benda yang sama, buah anggur. "Aku adalah kehidupan, kekasihku. Apa yang dapat aku lakukan, wahai umat muslim? Aku tidak mengetahui diriku sendiri. Aku bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Majusi, bukan Islam, bukan dari timur maupun barat, bukan dari darat maupun laut, bukan dari sumber alam, bukan dari surga yang berputar, bukan dari bumi, air, udara maupun api, bukan dari singgasana, penjara, eksistensi maupun makhluk, bukan dari India, bukan dari Cina, bukan dari Bulgaria, bukan dari Saksin, bukan dari kerajaan Irak maupun Khurasan, bukan dari dunia kini atau akan datang, surga atau neraka, bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku." Burung hantu dan elang raja. Seekor elang kerajaan hinggap di dinding reruntuhan yang dihuni burung hantu. Burung-burung hantu menakutkannya. Si elang berkata, "Bagi kalian, tempat ini mungkin tampak makmur, tetapi tempatku adalah di pergelangan tangan raja." Beberapa burung hantu berteriak kepada temannya, "Jangan percaya kepadanya. Ia menggunakan tipu muslihat untuk mencuri rumah kita. Dimensi lain, dunia tersembunyi memiliki awan dan hujan, tetapi dalam jenis yang berbeda, langit dan cahaya mataharinya juga berbeda."
Ini tampak nyata hanya untuk orang yang berbudi halus, mereka yang tidak tertipu oleh kesempurnaan dunia yang semu. Manfaat pengalaman. Kebenaran yang agung ada pada kita, panas dan dingin, duka cita dan penderitaan, ketakutan dan kelemahan dari kekayaan dan raga, bersama supaya kepingan kita yang paling dalam menjadi nyata. Kesadaran manusia mungkin berada dalam keadaan gembira, dan manusia lainnya berusaha untuk menyadarkan itu memang usaha yang baik. Namun keadaan ini mungkin buruk baginya, dan kesadaran mungkin baik baginya. Membangunkan orang yang tidur, baik atau buruk tergantung siapa yang melakukannya. Jika si pembangun adalah orang yang memiliki pencapaian tinggi, maka akan meningkatkan keadaan orang lain. Jika tidak, maka akan memburukkan kesadaran orang lain. Dia tidak di tempat lain. Salib dan umat Kristen ujung ke ujung sudah kuuji. Dia tidak disalib. Aku pergi ke kuil Hindu, ke pagoda kuno tidak ada tanpa apapun di dalamnya. Menuju ke pegunungan Herat aku melangkah, dan ke Kandahar aku memandang. Dia tidak di dataran tinggi maupun dataran rendah. Dengan tegas aku pergi ke puncak gunung Kap. Yang menakjubkan, di sana cuma ada tempat tinggal legenda burung Anka. Aku pergi ke Ka'bah di Mekah. Dia tidak ada di sana. Aku menanyakan kepada Ibnu Sina, sang filosof. Dia ada di luar jangkauan Avicenna. Aku melihat ke dalam hatiku sendiri. Disitulah tempatnya aku melihat dirinya. Dia tidak di tempat lain. Mereka yang tahu tidak dapat bicara. Kapanpun rahasia pemahaman diajarkan kepada semua orang, bibirnya dijahit melawan pembicaraan tentang kesadaran, Joha dan kematian. Seorang anak laki-laki menangis dan berteriak di belakang jenazah ayahnya. Ia berkata, "Ayah, mereka membawamu ke tempat di mana tidak ada pelindung lantai. Di sana tidak ada cahaya, tidak ada makanan, tidak ada pintu maupun bantuan tetangga." Joha diperingatkan karena penjelasan tampaknya mencukupi, berteriak kepada ayahnya sendiri. Orang tua yang dihormati oleh Allah, mereka diambil ke rumah kami. Kecerdasan dan pemahaman sejati. Kecerdasan adalah bayangan dari kebenaran objektif. Bagaimana bayangan dapat bersaing dengan cahaya matahari? Realitas sejati di sini tidak ada bukti akademis di dunia, karena tersembunyi dan tersembunyi dan tersembunyi. Jiwa manusia. Pergilah lebih tinggi. Lihatlah jiwa manusia. Pelepasan menimbulkan pemahaman, wahai hati.
sampai dalam penjara muslihat kau dapat melihat perbedaan antara ini dan itu. Karena pelepasan seketika dari sumber tirani bertahan di luar. Kau dan aku. Nikmati waktu selagi kita duduk di punjung. Kau dan aku dalam dua bentuk dan dua wajah, dengan satu jiwa kau dan aku. Warna-warni taman dan nyanyian burung memberi obat keabadian seketika kita menuju ke kebun buah-buahan. Kau dan aku, bintang-bintang surga keluar memandang kita. Kita akan menunjukkan bulan pada mereka. Kau dan aku. Kau dan aku dengan tiada kau atau aku akan menjadi satu melalui rasa kita. Bahagia, aman dari omong kosong. Kau dan aku, burung nuri yang ceria dari surga akan iri pada kita ketika kita akan tertawa sedemikian rupa. Kau dan aku ini aneh, bahwa kau dan aku di sudut sini. Keduanya dalam satu napas di Irak dan di Khurasan, kau dan aku. Dua alang-alang. Dua alang-alang minum dari satu sungai, satunya palsu, lainnya tebu. Akan jadi apa diriku? Aku terus dan terus tumbuh seperti rumput. Aku telah alami 770 bentuk. Aku mati dari mineral dan menjadi sayur-sayuran. Dan dari sayuran aku mati dan menjadi binatang. Aku mati dari kebinatangan menjadi manusia. Maka mengapa takut hilang melalui kematian? Kelak aku akan mati, membawa sayap dan bulu seperti malaikat, kemudian melambung tinggi dari malaikat. Apa yang tidak dapat kau bayangkan, aku akan menjadi itu. Rasul. Rasul adalah mabuk tanpa anggur. Rasul adalah kenyang tanpa makanan. Rasul adalah terpesona takjub. Rasul adalah raja di balik jubah kasar. Rasul adalah tidak makan maupun tidur. Rasul adalah harta benda dalam reruntuhan. Rasul adalah bukan dari angin dan bumi. Rasul adalah bukan dari api dan air. Rasul adalah laut tanpa pantai. Rasul adalah hujan mutiara tanpa menalang. Rasul adalah memiliki ratusan cahaya matahari. Rasul adalah bijaksana melalui kebenaran. Rasul adalah bukan sarjana karena buku. Rasul adalah kelebihan keyakinan dan kesangsian. Karena Rasul, apakah ada dosa atau kebaikan? Rasul berangkat dari ketiadaan. Rasul telah tiba, benar-benar berangkat. Rasul adalah tersembunyi. Wahai Syamsuddin, carilah dan temukan Rasul. Itulah bait-bait syair yang hanya sebeberapa bait syair yang kami bisa sajikan kepada Anda semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.